Udah capek-capek berjuang cari duit halal, malah dikomentarin netizen dibilang ani-ani. Jadi sini aku bongkar cara sebenarnya aku dapat duit dari mana aja. Let's go. Okay, I have two main sources of income. Bisnis dan konten. Nanti bakal aku bongkar masing-masing dapat duitnya tuh gimana aja. Mulai dari yang pertama yaitu income dari bisnis. Buat yang belum tahu, bisnisku ada dua, Aileen Studio dan Lady Boss Project. Aileen Studio itu jasa dekorasi pesta dan Lady Boss Project itu platform edukasi keuangan bisnis. Lucunya, banyak banget orang yang masih kira kalau duit dari penjualan itu semuanya untuk business owner. Padahal salah ya. Cara sebenarnya business owner dapat duit dari bisnisnya itu dari gaji owner dan juga profit sharing. Oke, aku bakal bahas mulai dari gaji owner dulu ya. Yes, in case kamu nggak tahu, business owner itu dapat gaji dari bisnisnya. Tapi, hanya working partner atau owner yang ngurusin bisnisnya yang berhak mendapatkan gaji owner. Kalau ada owner atau partner yang hanya setor modal doang tanpa bantu urusin, dia tidak berhak mendapatkan gaji owner, management fee, atau sejenisnya. Ya, karena aku bukan sultan dan aku masih harus ngurusin bisnis aku, jadi tiap bulan aku dapat gaji owner. Jadi tiap bulan saat gajian, aku nggak cuma transfer gaji kepada tim aku, tapi aku juga transfer gaji owner dari rekening bisnisku ke rekening pribadi. Dan inilah uang yang aku pakai untuk biaya hidup sehari-hari karena sifatnya itu fix dan stabil. That's why uang bisnis dan uang pribadi itu harus dipisah, biar bisa menciptakan kestabilan income untuk si owner, dan juga bisa bantu kamu biar lebih gampang untuk atur duit bisnis maupun atur duit pribadi seperti bayar tagihan, bayar cicilan, dan lain-lain. Sebelum aku lanjut bahas tentang profit sharing bisnis, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, kita masuk ke profit sharing bisnis. Setelah buat laporan keuangan, kelihatan dong di periode ini bisnis kamu cetak profit berapa. Nah, dari profit tersebut yang sudah dihitung, ada sebagian yang dibagikan kepada owner sebagai profit sharing, dan ada juga yang sebagian disisihkan atau disimpan oleh bisnisnya sebagai laba ditahan. Berapa persen pembagiannya? Nah, ini sih tergantung kebijakan masing-masing bisnis ya. Mungkin 10%, 20%, 50%, terserah kayak gitu. Nah, kalau bisnis aku sendiri sih pembagian profit sharingnya itu 30% untuk owner dan 70% ditahan untuk laba ditahan. Nah, bedanya dengan gaji owner, kalau gaji owner kan langsung ditransfer. Kalau profit sharing itu tidak ditransfer ke aku, tapi dicatat di laporan keuangan di bagian ekuitas pemegang saham. Contohnya seperti ini. Nah, kamu bisa lihat di bagian yang aku highlight, capital strip nama owner, di sini contohnya Aisyah. Nah, itulah total akumulasi modal yang Aisyah setor dan juga profit yang sudah dibagikan dari pertama kali bisnis ini jalan sampai sekarang. Dan di bawahnya kamu lihat ada yang namanya retained earnings. Nah, itulah laba ditahan. Kalau suatu hari si owner butuh duitnya, barulah dia melakukan penarikan modal atau PRIV, dan di situ baru total profit yang sudah dibagikan atas nama dia di laporan keuangan baru ditransfer kepada rekening pribadi owner. Nah, tapi ini hanya bisa dilakukan untuk kamu yang bisnisnya itu perorangan atau CV ya. Kalau bisnis kamu berbentuk PT, kamu masih bisa melakukan penarikan modal, tapi namanya bukan PRIV, namanya dividen. Dan ini agak lebih rumit karena kena pajak dan juga kamu harus selalu mengadakan RUPS sebelum bisa menarik modal secara mengambil dividen. Nah, kalau kamu mau serius belajar perhitungan pembagian profit dan juga cara bikin laporan keuangan untuk bisnis UMKM atau bisnis kecil, kamu bisa cek link di description untuk ikut kelas Small Business Finance karena di situ sudah aku rangkum ilmu keuangan bisnis yang aku tahu selengkap-lengkapnya. Jadi, jangan sampai kelewatan, cek link di description. Oke, sekarang masuk ke sumber income aku sebagai content creator. Dan yang paling pertama itu ya yang paling jelas endorsements gitu. Nah, buat kamu yang belum tahu endorsements itu apa, endorsements itu berarti aku kerjasama dengan brand untuk mempromosikan produk atau jasa yang mereka pakai dalam postingan aku, mungkin dalam Reels, dalam Story, dalam TikTok, dan lain-lain. Dan in return, mereka membayar sejumlah fee sesuai dengan rate card aku. Kadang orang tuh suka pikir gini,
Ah, ini mah konten endorse doang, belum tentu produknya bagus. Padahal, percayalah, sebagai content creator, kita tuh yang dipertaruhkan itu reputasi, kayak gitu. Jadi, of course, sebelum kita mempromosikan suatu produk, kita tuh ada filternya gitu. Aku udah sering banget menolak produk yang menurut aku nggak bagus, bahkan aku pernah sekali, aku refund ke brandnya karena setelah aku coba, produknya jelek. Next, sebagai content creator, aku juga dapat duit dari events. Dan ini ada dua cara. Yang pertama, bisa aku diundang sebagai speaker atau pembicara untuk sharing-sharing. Atau kedua, aku diundang sebagai tamu untuk mempromosikan acara tersebut. Sebagai pembicara, aku udah pernah diundang ke beberapa kampus-kampus seperti Telkom University dan juga Universitas Indonesia untuk sharing ilmu keuangan bisnis. Bahkan, ya puji Tuhan banget, aku juga pernah diundang oleh YouTube ke kantor mereka untuk sharing ke content creator pemula cara jadi YouTuber. Kalau event sebagai tamu yang mempromosikan acara tersebut, aku contohnya pernah diundang oleh Jakarta X Beauty untuk mampir ke sana, syuting-syuting suasana di lokasi, untuk mempromosikan orang dan mengajak mereka untuk datang ke acara JXB. Nah, selain itu, aku juga pernah diundang ke Bursa Efek Indonesia untuk mempromosikan. Waktu itu kebetulan ada suatu perusahaan sekuritas yang lagi launching produk. Jadi aku diundang ke sana untuk mempromosikan. Next, sebagai content creator, aku juga dapat income dari affiliate. Nah, aku udah pernah coba TikTok affiliate dan Shopee affiliate, tapi jujur aku lebih aktif di Shopee affiliate. Karena enaknya kalau di Shopee affiliate itu tinggal sebar link gitu. Dan biasanya aku tuh suka sebar-sebar link di Instagram story aku gitu. Kan kalau misalnya di YouTube atau di Reels atau di TikTok, biasanya aku udah hampir tiap hari postingnya kan tentang keuangan gitu kan. Nah, tapi kalau di story, aku tuh lebih bebas untuk posting kayak hal-hal yang lebih personal, kegiatan aku sehari-hari, dan kadang tuh orang suka tanya, kayak misalnya, Ci, spill OOTD dong, atau spill baju dong, atau kayak spill peralatan masak, atau perabot rumah tangga yang aku pakai. Nah, di situ ada kesempatan untuk aku sharing link Shopee affiliate, dan kalau misalnya ada orang yang check out atau belanja menggunakan link aku dapat komisi dari sana. Setelah itu, of course, aku sebagai YouTuber pasti dapat duit juga dari AdSense. Yes, YouTube aku udah monetize ya, dan ini tuh nggak instan, butuh sekitar setahunan lah dari pertama kali aku posting di YouTube sampai YouTube aku bisa monetize. Dan ini tuh perjalanannya bener-bener gak gampang gitu, bahkan aku tuh pernah terancam ke demonet gitu ya, kena demonet, gara-gara pin AdSense aku tuh nggak nyampe-nyampe, sampai udah bener-bener deadline-nya tuh udah tinggal kayak 1 minggu lagi, kalau misalnya aku tidak verifikasi pinnya, itu bakal kena demonet. Sampai akhirnya aku kontak ke pihak YouTube untuk minta pertolongan, ini gimana ya, pin AdSense-ku nggak nyampe-nyampe nih. Kamu tahu pin yang di dalam amplop Google gitu kan? Nah, aku pun itu nggak nyampe-nyampe. Sampai akhirnya aku hubungi tim YouTube-nya dan syukurnya mereka bisa membantu, jadi aku bisa monetize tanpa harus menunggu pinnya. Jadi sekarang aku udah bisa dapat AdSense. Nah, aku dapat AdSense dari video panjang seperti yang kamu nonton sekarang dan juga video pendek atau shorts. Tapi jujur, AdSense-nya gedean video panjang. Jadi thank you banget ya teman-teman yang udah setia nonton video aku. I wouldn't be here without you. And thank you banget udah support aku dari awal sampai sekarang. Semoga aku bisa terus sharing video-video yang bermanfaat untuk kalian. Jadi gitu deh, aku udah bongkar semua sumber income aku sekarang. Dan tapi, tahu nggak? Itu tuh butuh proses untuk biar aku bisa menjadi full-time content creator yang punya 2 bisnis. Bahkan dulu tuh aku nggak selesai kuliah dan gaji pertama aku itu di bawah UMR. Kalau kamu mau tahu cerita lengkapnya, apa saja yang aku lewatin dari nggak selesai kuliah, gaji UMR, sampai ke titik sekarang, aku udah ceritain lengkapnya semua proses yang aku alamin di videoku yang ini, jadi nontonnya. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.